Om Swastiastu, nama saya I Gusti Ngurah Catur Prabawa MPM 076. Saya dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan mendasar dari metode survei, focus group discussion, dan observasi, dan kapan masing-masing metode tepat digunakan? Menurut saya, perbedaan mendasar dari metode survei, focus group discussion, dan observasi yaitu yang pertama, metode survei merupakan sebuah metode penelitian dengan cara mengambil sampel sebagai perwakilan dalam suatu populasi. Survei biasanya dilakukan dengan wawancara dan dengan menggunakan kuesioner. Informasi yang didapatkan adalah data dari responden yang mewakili populasi tersebut. Yang kedua, focus group discussion adalah teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman kelompok. Yang ketiga, observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan datang langsung dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dan yang dilakukan oleh objek dari penelitian tersebut. Baik, menurut saya masing-masing metode tersebut tepat digunakan ketika metode survei tepat digunakan ketika hendak menggambarkan karakteristik khusus. Misalnya, hendak menggambarkan bagaimana suatu kelompok masyarakat menggunakan media tayangan masyarakat terhadap kekerasan di televisi dan lain-lain. Yang kedua, focus group discussion. Teknik ini tepat digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Dan yang terakhir, observasi. Metode ini tepat digunakan saat mengamati sebuah objek secara langsung dan detail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sumarni, MPM 173-2121363. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang apa yang dimaksud dengan tes pasar atau market test, bagaimana contoh penerapannya, manfaat serta kelemahan dari tes pasar atau market test. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari market test. Market test merupakan salah satu penerapan dalam riset pemasaran dan tidak hanya diaplikasikan untuk menguji produk baru saja, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk merubah strategi pemasaran yang dipergunakan saat ini, seperti produk, harga, dan tempat promosi dalam pasar tunggal atau sekelompok pasar. Market test juga dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang dapat mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan konsumen terhadap produk-produk yang ada, seperti karakteristik apa saja yang diterima, karakteristik apa saja yang kurang diterima, dan karakteristik apa saja yang ditolak sepenuhnya. Data untuk penelitian market test ini dapat diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dapat dibarengi dengan menggunakan metode uji organoleptik. Jadi hasil dari market test ini dapat membantu perusahaan dalam mendesain produk lebih baik sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh konsumen. Contoh penerapannya saya ambil dari perusahaan yang produksi produk jelly. Jadi selama proses pembuatan produk jelly ini, tentunya perusahaan itu sangat memerlukan yang namanya uji pasar atau market test, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan konsumen terhadap produk jelly tersebut. Perusahaan dalam melakukan uji pasar ini bisa menggunakan metode data primer yang meliputi wawancara dan juga kuesioner. Wawancara di sini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana respon dan juga tanggapan masyarakat terhadap produk jelly tersebut. Dan apabila perusahaan menggunakan metode kuesioner, perusahaan bisa mengajukan beberapa pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana tingkat keasaman dari produk jelly dengan pilihan skala kurang asam sampai dengan terlalu asam. Yang kedua, bagaimana tingkat kemanisan produk jelly dengan pilihan skala kurang manis sampai dengan terlalu manis. Dan yang ketiga, bagaimana warna dari produk jelly tersebut dengan pilihan skala dari yang terlalu gelap sampai dengan terlalu cerah.
Jadi, uji pasar atau market test ini dalam perusahaan produk jelly ini menyasar semua kalangan masyarakat yang dimulai dari usia 5 tahun sampai dengan 50 tahun ke atas. Jadi dengan hasil uji pasar ini akan memberikan informasi yang akurat mengenai produk jelly tersebut dari semua kalangan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dan juga kelemahan dari uji pasar atau market test. Manfaat dari uji pasar atau market test yang pertama, dapat mengetahui estimasi pangsa atau volume pasar. Yang kedua, dapat mengetahui karakteristik-karakteristik dari konsumen yang membeli produk. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data demografis seperti gaya hidup dan juga fisiografis dari pembeli. Adanya data-data inilah yang akan memberikan informasi dan perusahaan bisa memperbaiki strategi pemasaran produknya. Contohnya itu seperti apabila perusahaan A telah mampu memahami dan juga mempelajari karakteristik demografi pembelinya, secara tidak langsung hal tersebut akan membantu perusahaan A dalam mengembangkan rencana media secara efektif dan juga efisien dalam menjangkau target konsumen. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui bagaimana perilaku pesaing selama uji pasar atau market test ini dilakukan. Yang keempat, sebagai acuan yang dapat diandalkan tentang penjualan di masa yang akan datang. Yang kelima, yaitu sebagai pengujian awal dari rencana pemasaran. Yang keenam, yaitu dapat mengetahui kekurangan dari produk. Yang ketujuh, yaitu dapat memahami masalah potensial yang terjadi dalam distribusi jaringan. Yang kedelapan, yaitu dapat memahami lebih baik tentang perilaku dalam segmen pasar. Selanjutnya, kelemahan dari market test atau uji pasar ini, yaitu yang pertama, karena uji pasar atau market test ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah dilakukan oleh perusahaan, maka hal ini akan membutuhkan suatu biaya, waktu, dan juga tenaga yang cukup banyak. Yang kedua yaitu melakukan pengujian pada produk yang salah. Artinya, penguji melakukan pengujian pada produk hanya pada aspek fisiknya saja. Padahal dalam menguji suatu produk itu tidak hanya dilihat dari aspek produknya saja, tetapi juga dilihat dari segi aspek-aspek lainnya. Baik, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Satria Prawirausta, MPM 1732121510. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan triangulasi di penelitian pasar global penelitian? Penelitian triangulasi dalam pasar global penelitian yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya penelitian pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas dan yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Adapun jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik berbagai penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Om Swastiastu. Selamat sore Ibu dosen, selamat sore juga teman-teman. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Sebelum saya menjawab, alangkah baiknya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Linda Kristayanti, NPM 512. Soal nomor 4. Paparkan masalah utama dalam menjalankan focus group discussion dalam konteks internasional. PGD atau Focus Group Discussion merupakan metode riset kualitatif atau diskusi dalam suatu grup yang berjumlah 8-12 orang untuk membahas suatu permasalahan. Dalam diskusi ini tentunya memiliki seorang moderator. Pelaksanaan PGD ini dilakukan dengan cara berdiskusi kepada narasumber dalam suatu tempat yang dibantu oleh seseorang moderator mengenai pembahasan suatu masalah dalam diskusi. Tentunya, tujuan menggunakan focus group discussion ini untuk menghasilkan informasi yang memenuhi pelaksanaan riset kuantitatif dan untuk memperoleh atau menghasilkan kembangan produk baru.
Permasalahan utama dalam menjalankan fokus group discussion ini sangat spesifik dikarenakan untuk memenuhi tujuan yang tepat dan jelas di mana pertanyaan yang sudah disusun akan diajukan kepada peserta PGD harus jelas dan spesifik. Diskusi ini dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan maupun keputusan agar bisa menangani permasalahan yang akan dihadapi oleh peserta. Selain itu, menurut saya, masalah utama dalam memaparkan fokus group discussion dalam konteks internasional yaitu yang pertama, pemilihan responden yang tidak tepat mengakibatkan informasi yang diperoleh tidak sesuai diharapkan, termasuk juga si moderator tidak mampu mengarahkan fokus group discussion ini sesuai dengan tujuan di set. Yang kedua, permasalahan pada analisa yang mengakibatkan kegagalan pada riset kualitatif antara lain subjektivitas moderator yang dipengaruhi pengetahuan atau pengalaman. Yang ketiga, hasil interaksi dalam PGD dikuantifikasikan seperti persentase perilaku konsumen, proporsi atau sikap statistik deskriptif lainnya. Contoh yang menggunakan metode focus group discussion yaitu di Bali terdapat melakukan penelitian menggunakan focus group discussion secara online yang mengenai permasalahannya yaitu model inovasi pemasaran pariwisata berkelanjutan di Bali. Yang dimana dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat menghasilkan kajian yang dapat diimplementasikan terutama pada sisi pemasaran dalam setiap bisnis, perusahaan memasarkan dan mengembangkan bisnis. Maksud dalam melakukan penelitian ini yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan pada masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi pada masa mendatang. Sementara itu, sudah sepakat bahwa model pemasaran yang digunakan saat ini di Bali salah satu contohnya yaitu metode yaitu marketing mix 7P yang masih berorientasi pada si ekonomi, artinya upaya-upaya yang dilakukan masih sebatas pemenuhan target yang fokus pada keuntungan. Justru ini sangat merugikan bagi pihak Bali secara jangka panjang. Sehingga dari menggunakan metode focus group discussion secara online menghasilkan suatu keputusan atau solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan inovasi pemasaran berkelanjutan dengan adanya pemasaran baru atau konsep pemasaran baru. Konsep dengan menggunakan konsep konvensional ke konsep sustainability yang dimana produk berubah menjadi customer selection, price menjadi customer price, place menjadi convenience, promotion menjadi communication, sehingga triangle sustainability yang terdiri dari quality experience untuk customer, quality profit untuk investor, quality of life untuk local community bisa tercapai. Selain itu, Bali juga menerapkan collective marketing model yang dimana destination marketing terintegrasi dengan fasilitas pariwisata agar komunikasi lebih terkonsentrasi, tidak seperti yang terjadi saat ini di mana antara destinasi dan fasilitas pariwisata seperti villa dan hotel melakukan promotion secara individu. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Pertanyaan nomor 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mawi Wulandari, NPM 515. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan mengapa estimasi ukuran pasar dapat berbeda tergantung metode yang digunakan. Bagaimana menanggapi perbedaan ini? Estimasi ukuran pasar dapat berbeda tergantung metode yang digunakan karena dilihat dari keperluan pemasar dalam mencari informasi mengenai ukuran pasar pada permintaan atas suatu produk atau barang yang ingin diteliti. Dan dengan mengetahui data-data variabel yang mempengaruhi tingkat permintaan dalam suatu negara, sehingga dengan ini
pemasar dapat mengetahui potensi negara tersebut yang menjadi acuan saat pemasar akan memutuskan untuk memasuki suatu negara atau tidak. Menanggapi masalah perbedaan mengenai estimasi ukuran pasar yang berbeda tergantung dari metode yang digunakan, menurut saya perbedaan tersebut dapat terjadi karena pemasar tidak selalu menggunakan metode yang sama, melainkan menggunakan metode yang mereka perlukan dalam mencari informasi mengenai potensi pasar suatu negara. Misalnya, perusahaan Campbell adalah perusahaan sub terbesar di dunia. Memerintah sekitar 80% dari pasar sub AS kaleng. Namun, perusahaan memiliki kehadiran hanya 6% dari pasar sub dunia. Rusia mengkonsumsi 32 miliar porsi sub setiap tahun, dan Cina mengkonsumsi 300 miliar porsi sup setiap tahun. Sebaliknya, orang Amerika mengkonsumsi 15 miliar sup porsi setiap tahun. Karena merasa kesempatan besar, CEO Campbell, Doug Conant, mengirim tim untuk mengamati kebiasaan negara Rusia dan Cina, di mana perusahaan ini menggunakan metode analogi yang akan memilih negara Rusia atau Cina yang memiliki level perkembangan ekonomi yang sama dengan negara target. Namun, berbeda jika metode yang digunakan perusahaan bukan metode analogi, misalnya menggunakan metode analisis regresi, maka perusahaan akan menentukan estimasi ukuran pasar dari data variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat permintaan produk yang dimaksud pemasar. Sekian jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Imade Primadi Prasasta dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 tentang perbandingan pendekatan etnik dan etnik dalam riset pemasaran internasional. Memang pendekatan etnik dan etik memiliki perdebatan yang cukup panjang, baik di bidang ilmu manajemen, ilmu pemerintahan, bahkan penelitian sosial. Singkatnya, masalah utama dari kedua pendekatan ini dapat diringkas dalam sebuah pertanyaan singkat, yang manakah yang lebih baik, menilai dengan penilaian pribadi atau pendapat orang lain. Dalam pendekatan etnik, pendekatan riset pemasarannya dilakukan dengan memperoleh data yang didapat dari orang dalam manajemen perusahaan. Untuk pendekatan etnik, riset pemasaran yang dilakukan dengan cara melihat bidang penelitian dari kejauhan. Perbedaan utama dari kedua pendekatan ini berada pada pemahaman subjektivitas dan objektivitas dari suatu fenomena. Mari kita ambil contoh kasus awal masuknya McDonald ke Indonesia yang cukup mengalami kesulitan untuk memasarkan produk kentang gorengnya. Jadi, masalah utama ketika McDonald masuk ke Indonesia, mereka begitu yakin dengan manajemen yang mereka miliki dan produk yang akan mereka pasarkan di Indonesia, sehingga mereka cenderung meremehkan pendapat dari para manajer atau manajemen lokal tentang keinginan pasar yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Alhasil, ketika awal mereka masuk, mereka mengalami cukup kerugian. Alasan yang membuat mereka cukup rugi itu karena mereka kesulitan untuk memasarkan produk kentang mereka di Indonesia, karena kita ketahui masyarakat Indonesia cenderung memilih mengkonsumsi nasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidratnya dibandingkan dengan kentang. Jadi dalam kasus tersebut yang dapat dilihat bahwa pendekatan etnik sangat diperlukan untuk riset pemasaran tanpa mengesampingkan dengan melakukan pendekatan etik. Jadi dari kedua pendekatan tersebut, etnik dan etik, terdapat perbedaan, yaitu pendekatan etnik dari sudut pandang
pasar dan budaya memberikan kita pemahaman tentang bagaimana keinginan dari suatu daerah pasar dari orang dalam. Dan untuk dari Admik kita mengetahui dari riset konsumen, sehingga dari sekian produk yang kita jual yang manakah lebih laris, itulah yang disebut dengan pendekatan etik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om.